Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tema 4, subtema 2, IPS dengan materi kerjasama ASEAN di bidang politik. Ayo persiapkan peralatan tulismu untuk belajar bersama-sama. Kerjasama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu negara yang menyangkut aspek bilateral, regional, dan internasional untuk mencapai tujuan bersama. Apa ya pengertian dari bilateral, regional, dan internasional? Perhatikan ya. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini dilakukan karena adanya satu kepentingan bersama di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan pertahanan. Contohnya adalah ASEAN. Ini organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas kawasan atau wilayah. Bisa kerjasama antar satu kawasan atau bisa beda kawasan. Contoh kerjasama multilateral adalah adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal dengan PBB. Kerjasama multilateral sama juga dengan kerjasama internasional. Setiap negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan negara lain. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang, salah satunya politik. Kerjasama bidang politik adalah terjalinnya hubungan politik antara dua negara atau lebih berdasarkan prinsip saling menghormati kepentingan nasional tiap-tiap negara. Indonesia melakukan kerjasama politik dengan negara lain agar tujuan nasional tercapai. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terkandung tujuan Indonesia menjalin kerjasama politik dengan negara lain. Apa ya tujuan nasional Indonesia? Tujuan nasional Indonesia 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri Indonesia. Dalam kerjasama antar negara, Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Aktif berarti Indonesia tidak tinggal diam tetapi aktif berperan dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional melalui kerjasama politik antar negara. Upaya tersebut bertujuan untuk menunjukkan citra Indonesia di mata internasional, memelihara kedaulatan dan keutuhan bangsa, serta menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur diplomasi. Indonesia juga berupaya melindungi warga negara Indonesia di luar negeri melalui kerjasama politik antar negara. Apa ya contoh politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif? Contohnya sebagai berikut. 1. Mengakui kedaulatan dan kemerdekaan negara lain. 2. Ikut dalam berbagai organisasi internasional. 3. Mengirimkan
tentara atau pasukan perdamaian untuk mengatasi konflik yang terjadi di negara lain. 4. Membantu negara lain yang terkena musibah atau bencana alam. 5. Mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara lain dalam bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan keamanan. Berikut bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik, yaitu 1. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau ZOFAN. Apa itu ZOFAN? Merupakan perjanjian perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik, termasuk dengan negara-negara besar atau major powers. ZOFAN tidak hanya melibatkan negara besar di kawasan ASEAN, tetapi melibatkan semua negara dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. ZOFAN ditandatangani di Kuala Lumpur pada 1971. Kedua, Treaty of Amity and Cooperation in South Asia atau TAC. TAC atau Kesepakatan Persahabatan dan Kerjasama merupakan sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur mekanisme penyelesaian konflik di antara negara-negara Asia Tenggara secara damai. 3. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau SEANWFZ. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau South Asia Nuclear Weapon Free Zone merupakan sebuah kesepakatan yang bertujuan mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir. Selain itu, kesepakatan tersebut bertujuan untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pencemaran lingkungan dan bahaya yang disebabkan oleh sampah radioaktif dan bahan-bahan berbahaya lainnya. 4. Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea atau DOC. Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Tiongkok. Oleh karena itu, potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi. Dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang ditandatangani di Manila pada 22 Juli 1992. 10 tahun kemudian, bersama Tiongkok, ASEAN mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea atau DOC yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 2002. Pada tahun 2011, ASEAN dan RRT berhasil menyepakati Guidelines for the Implementation of the DOC. Kesepakatan tersebut membuka kesempatan bagi upaya implementasi DOC melalui pelaksanaan kegiatan atau proyek kerjasama antara ASEAN dan RRT di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Kemudian pada bulan Juli 2012, ASEAN mengeluarkan dokumen ASEAN 6 Points Principles. Berikut peran Indonesia dalam hubungan kerjasama politik dengan negara di Asia Tenggara. 1. Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Tokoh dari Indonesia yang ikut berperan dalam berdirinya ASEAN adalah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Indonesia menjelaskan visinya bahwa kawasan Asia Tenggara harus mampu berdiri dan mampu mempertahankan diri sendiri dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar kawasan. Visi ini dapat terlaksana jika ada kerjasama yang efektif antara negara-negara di Asia Tenggara. 2.
Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 1 pada 23 sampai 24 Februari 1976, Indonesia menjadi lokasi penyelenggaraan KTT 1 ASEAN di Denpasar, Bali. KTT 1 ASEAN tersebut menghasilkan deklarasi kesepakatan ASEAN. Indonesia menjadi pemprakarsa, inisiator, motor penggerak organisasi ASEAN, dan Letnan Jenderal H.R. Darsono menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pertama ASEAN. 3. Komite Keamanan ASEAN. Indonesia berhasil mengeluarkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan bersama ASEAN untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan. Indonesia ikut menandatangani kesepakatan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir, deklarasi terhadap kejahatan lintas negara, dan deklarasi menuju ASEAN yang bebas obat terlarang. Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim, terutama dalam penanganan isu illegal unregulated fishing atau IUUF. IUUF adalah kegiatan perikanan tanpa izin yang belum diregulasi. IUUF sudah menjadi kejahatan internasional yang melibatkan banyak negara. IUUF mengakibatkan pasokan ikan menurun sehingga nelayan kehilangan mata pencahariannya. Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk mengamankan wilayah perairan dan memerangi pencurian ikan. 4. Meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Dalam gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN, Indonesia mengedepankan proses pembangunan politik di kawasan ASEAN untuk mengatasi perbedaan sistem politik di antara negara ASEAN tentang kejahatan transnasional, terorisme, separatisme, dan perampokan. 5. Indonesia memfasilitasi perundingan pemerintah Filipina dengan gerakan separatis Moro. Indonesia memfasilitasi perundingan pemerintah Filipina dengan PON pembebasan rakyat Moro di Filipina Selatan. Indonesia atas permintaan pemerintah Filipina menjadi mediator perundingan antara pemerintah dengan separatis Moro. Atas peran Indonesia, akhirnya daerah Filipina Selatan diberi otonomi dengan mengangkat tokoh dari Front Pembebasan Rakyat Moro, yaitu Nur Miswari, sebagai gubernur di Filipina Selatan. 6. Jakarta Informal Meeting atau JIM. Indonesia mendesak pihak-pihak yang bertikai di Kamboja untuk menyelesaikan masalah melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan. Usul itu berupa pertemuan informal di Jakarta pada 1989. Hasil dari pertemuan ini membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris pada 1989. Konferensi ini disebut International Conference on Kampuchea atau ICK yang berlangsung 30–31 Juli 1989. Perjalanan panjang masalah Kamboja menemui titik terang. Pada 1991, pasukan perdamaian PBB memprakarsai gencatan senjata pihak-pihak yang bertikai. Pada tahun 1993, Pangeran Norodom Sihanouk diangkat sebagai raja, sementara Pangeran Ranariddh dan Hun Sen terpilih sebagai Perdana Menteri. 7. Meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM. HAM menjadi salah satu pembahasan yang telah mendunia. Oleh karena itu, Indonesia berusaha untuk mengajak dan mendorong negara-negara ASEAN agar lebih menghormati hak asasi manusia dengan cara menaati segala aturan dan norma yang berlaku dalam negaranya. Indonesia telah terlibat aktif dalam perkembangan Komisi HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR yang terbentuk pada 23 Oktober 2009.
termasuk dalam pemilihan wakil Indonesia dalam AICHR. Pembentukan AICHR merupakan capaian penting dari upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN sebagai komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk ASEAN Human Rights Body. Itu tadi anak-anak, bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik serta peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik di negara-negara Asia Tenggara. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.